jemaat Tuhan, senang sekali kita dapat beribadah kembali hari ini. Dan sebelum memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami, puji-pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari bertepuk tangan semuanya. Oh
Engkau penolong dalam hidup kami ya Tuhan. Sedikit pun Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerukan kebaikan-Mu lewat pujian ini. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru,
penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan bersama-sama, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu firman Tuhan boleh menjadi benih yang ditaburkan di tanah yang baik dan bertumbuh, Tuhan, menjadi kebenaran yang hidup dalam kehidupan kami semua, Tuhan. Dan itu akan mewarnai kehidupan setiap kami, siapapun yang melihat tayangan ini dan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, firman Tuhan hari ini saya berikan judul A Beautiful World. Sebetulnya ini berbicara tentang a person of blessing. Kita menjadi orang-orang yang mengalami dunia yang indah dalam kehidupan kita. Dunianya itu indah. Ya, a person of blessing.
Berbicara mengenai apa, saudara? Berbicara mengenai orang yang memberkati, orang yang menjadi berkat buat orang lain. Ya, orang yang diberkati juga memberkati orang lain. Minggu yang lalu kita berbicara tentang a place of blessing. Dan hari ini kita berbicara tentang a person of blessing. Nah, saudara, kenapa saya memberikan judul A Beautiful World hari ini, saudara? Karena sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, saudara. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 mengawalinya dengan sebuah pertanyaan penting untuk kita semua. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Nah, diawali dengan sebuah pertanyaan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Ya, sama artinya kalau pertanyaannya saya rubah menjadi bahasa saya, adalah siapa yang ingin melihat dunianya itu indah, ya, melihat hari-hari baik dalam kehidupannya itu sebetulnya berbicara tentang ia mengalami dunianya itu indah ketika dia menjalani kehidupan di dalam dunia ini, ya. Jadi siapa yang ingin mengalami a beautiful world dalam hidupnya? Nah, hari ini kita pelajari ada prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh kebenaran firman Tuhan, dinasehatkan kepada kita. Kalau kita rindu mengalami dunia kita itu indah, saudara, kita menjadi a person of blessing. Kita harus menjadi a person of blessing. Apa itu a person of blessing, saudara? Mari kita akan pelajari bersama-sama, ya, satu-satu demi satu dari ayat-ayat yang kita pelajari hari ini, saudara. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Ya, kita akan belajar bersama apa itu a person of blessing. Bagaimana kita menjadi a person of blessing, yaitu orang yang diberkati dan juga memberkati. Nah, prinsip yang pertama, saudara, kita bisa melihat dari 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Nah, ini prinsip yang pertama. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Inilah a person of blessing, saudara, yang akan memiliki dunia yang indah dalam hidupannya, saudara. Yaitu apa? Prinsip yang pertama saya mengatakan, menjaga mulut atau lidah kita. Kita harus menjaga mulut kita atau lidah kita. Ya. Dunia kita seringkali menjadi kelabu, menjadi kelam, ya, menjadi banyak masalah, saudara. Karena apa? Karena kegagalan kita untuk menjaga mulut atau lidah kita. Sehingga kita seringkali menghadapi masalah demi masalah. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena kegagalan kita menjaga mulut kita, menjaga lidah kita. Nah, menjaga dari apa, saudara? Firman Tuhan yang mengatakan tadi sudah dijelaskan, saudara. Menjaga mulut kita dari memperkatakan yang jahat. Menjaga dari memperkatakan yang jahat. Apa itu memperkatakan yang jahat, saudara? Memperkatakan yang jahat bisa saja itu memfitnah. Memperkatakan perkataan negatif. Ya. Kemudian menghakimi, mencaci maki, menghina. Ya. Perkataan yang sia-sia. Atau sekarang ini yang sangat dikenal oleh banyak orang istilah hoax, ya. Kita memperkatakan perkataan yang hoax, yang tidak benar. Nah, itulah memperkatakan yang jahat. Tuhan mau, atau firman Tuhan mengatakan hari ini bahwa Tuhan ingin supaya apa? Supaya kita tidak memperkatakan yang jahat. Mengendalikan atau menjaga lidah kita, mulut kita dari memperkatakan yang jahat. Bukan hanya itu, saudara, firman Tuhan mengatakan menjaga mulut kita dari perkataan yang menipu. Ya, perkataan yang menipu. Ya, kita bisa menjadi orang yang menggunakan mulut kita untuk menipu dalam pekerjaan, ketika kita mencari uang, ya. Kita menggunakan mulut kita untuk menipu orang lain demi mendapatkan keuntungan. Kemudian kita bisa menipu orang lain. Nah, Tuhan mau supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang demikian. Karena orang-orang yang demikian itu tidak akan mengalami dunia yang indah. Dunianya tidak akan menjadi indah, saudara. Tapi dia akan mengalami dunia yang penuh dengan masalah.
demi masalah, saudara. Dunianya itu kelam, dunianya itu kelabu, saudara. Ya. Jadi kita harus menjaga dari ucapan yang menipu, perkataan yang menipu dalam pekerjaan, menipu dalam keluarga, suami menipu istrinya, membohongi istrinya, ayah membohongi anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya, istri menipu suaminya, ibu membohongi anak-anaknya, anak juga demikian, saudara. Ya, menipu orang tuanya. Nah, Tuhan tidak mau ini terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kenapa? Karena engkau akan mengalami dunia yang kelabu, saudara. Akan ada masalah demi masalah ketika engkau melakukan yang demikian. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan, ya, jangan membalas caci maki, ya, dengan caci maki. Kalau engkau ya dicaci maki, jangan menggunakan mulutmu dengan caci maki, saudara. Ya, engkau kembali mencaci maki orang lain, ya, engkau kembali mengutuki orang lain. Nah, kenapa, saudara? Karena justru firman Tuhan mengatakan sebaliknya, hendaklah kamu memperkatakan berkat. Gunakan lidah dan mulut kita untuk memperkatakan berkat, saudara. Sekalipun orang lain memperkatakan yang buruk atau melakukan yang jahat, engkau harus menggunakan mulutmu, lidahmu untuk memperkatakan berkat kepada orang lain. Karena menariknya itu ayat selanjutnya mengatakan, untuk itulah kamu dipanggil, saudara-saudara. Untuk itulah, untuk menjadi a person of blessing. Ya, orang yang menjaga mulutnya, menjaga lidahnya, ya, terhadap yang jahat, perkataan yang jahat dan ucapan yang menipu, saudara. Nah, itu sebabnya saya tegaskan, pergunakanlah mulut kita untuk memperkatakan berkat, memberkati orang lain, siapapun itu, saudara. Bahkan kalau itu adalah lawanmu, musuhmu, atau orang yang menyakitimu, ya, orang yang melakukan hal yang jahat kepadamu, engkau harus memperkatakan berkat kepada orang lain. Itu prinsip yang pertama, saudara. Ketika engkau menjaga mulutmu dan lidahmu, engkau akan punya dunia yang indah, mengalami a beautiful world dalam kehidupanmu. Yang kedua, saudara, prinsip yang kedua, firman Tuhan mengatakan, saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Ya, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Nah, ini menarik, saudara. Saya ulangi, saudara. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kalau engkau ingin mengalami a beautiful world, jadilah a person of blessing. A person of blessing apa artinya? Yang kedua ini artinya adalah engkau harus menjauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya apa? Prinsip yang kedua ini adalah menjaga tindakan atau perbuatan kita. Yang pertama menjaga mulut, ya, atau lidah kita. Yang kedua ini menjaga tindakan atau perbuatan kita. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan, ya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sama seperti menggunakan mulut, saudara. Seringkali dunia kita menjadi kelabu, seringkali dunia kita menjadi kelam, saudara. Seringkali kita mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita oleh karena kita gagal untuk menjaga tindakan kita atau perbuatan kita. Tuhan mau supaya apa? Kita menerima nasihat ini, supaya kita memiliki dunia yang indah, ya, dalam kehidupan kita, saudara. Apa yang tadi firman Tuhan katakan? Ini seperti semacam rumus, saudara, seperti semacam pattern. Kita harus melakukannya, ya, secara keseluruhan, tidak boleh setengah-setengah. Yaitu apa? Tadi dikatakan, jauhilah yang jahat. Itu yang pertama. Dan selanjutnya lakukanlah yang baik. Ini menjadi semacam satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, saudara. Yang tidak boleh dipisahkan. Satu kesatuan. Ya, gambarannya itu seperti apa, saudara? Seperti dua sisi mata uang, ya. Seperti dua sisi mata uang, ya. Jadi sisi yang satu, saudara, itu adalah jauhilah yang jahat. Nah, sisi yang lain adalah lakukanlah yang baik. Kita tahu mata uang itu harus menjadi satu kesatuan. Tidak bisa hanya separuh, saudara, ya. Tidak akan laku, tidak akan berlaku itu mata uang kalau hanya ada separuh, ya, saudara. Harus keduanya. Demikian juga ini. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini menjadi satu kesatuan, saudara.
Nah, kenapa saudara? Karena ini menjadi penting saudara. Sebab jika kita tahu yang jahat, tetapi kita tetap melakukan yang jahat itu saudara, maka itu namanya bebal. Ya, kita adalah orang-orang yang bebal. Dan pasti Tuhan benci dengan orang-orang yang bebal, saudara. Ya, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Orang bebal itu adalah orang-orang yang berbuat jahat. Ya, dia tahu yang jahat, tapi dia tetap melakukan yang jahat. Ya, itu namanya bebal. Nah, jika kita tahu, saudara, yang baik dan kita melakukan yang baik, tetapi kita tetap melakukan yang jahat, itu namanya munafik, saudara. Saya ulangi, saudara. Kita melakukan yang baik. Wah, ini bagus, saudara. Kita melakukan yang baik. Tetapi kita tetap melakukan yang jahat. Kita masih melakukan yang jahat. Ya, kita tidak bisa, saudara, menjadi orang yang demikian. Ini namanya orang yang munafik, yang memakai topeng, saudara. Ya, kelihatan baik, tapi sebenarnya dia masih melakukan yang jahat. Dan bukan seperti ini yang dimaksud, saudara. Ya, orang seperti ini pasti dunianya tidak akan baik, tidak akan indah, saudara. Karena pakai topeng, yang munafik, saudara. Nah, jika kita menjauhi yang jahat, ya, kita jauhi yang jahat, saudara. Kita tahu ada yang jahat dan kita jauhi, kita tidak mau, saudara, ada di sana, dekat-dekat dengan yang jahat. Tetapi tidak melakukan yang baik. Jadi hanya menjauhi yang jahat saja dan tidak melakukan yang baik. Itu namanya sia-sia, saudara. Karena tidak ada gunanya hidup seperti itu, saudara. Ya, di mana dia melakukan, di mana dia tahu yang jahat tapi tidak melakukan yang baik. Dia tidak akan berubah. Ya, itu tidak akan terjadi, dunianya menjadi indah, saudara. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi, justru yang membuat dunianya itu menjadi indah, ya, dunia indah itu adalah yang tadi firman Tuhan katakan, dia akan melihat hari-hari baik, ya, dalam kehidupannya. Itu karena apa? Karena ada kebaikan yang dia lakukan. Karena dia melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya, maka dia akan mengalami hari-hari baik dalam hidupnya, saudara. Jadi kalau dia hanya menjauhi yang jahat dan tidak melakukan yang baik, dia tidak akan mengalami hari yang baik dalam hidupnya. Karena tidak ada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Sekali lagi, saudara, itu disebut sia-sia. Tapi yang berikutnya, saudara, jika kita menjauhi yang jahat, kita tahu itu jahat dan kita menjauhi yang jahat, dan kemudian kita melakukan yang baik. Ya, kita melakukan yang baik. Itu disebut sebagai orang benar. Itulah yang dimaksud dengan a person of blessing. Yaitu apa? Orang yang menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Maka orang seperti ini, hidupnya itu akan mengalami a beautiful world. Dunianya itu indah. Dia akan mengalami hari-hari baik dalam kehidupannya. Dia akan menikmati hari-hari dalam kehidupannya, saudara. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ini di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 12, saudara. Dalam konteks yang sama. Tuhan itu matanya tertuju kepada orang benar. Mata Tuhan tertuju kepada a person of blessing. Perhatikan, keindahannya bukan hanya karena engkau menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Keindahannya oleh karena Tuhan matanya tertuju kepada kita. Tahu artinya, saudara, kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, itu artinya dia akan menyatakan segala kebaikannya dalam kehidupan Anda dan saya. Mata Tuhan yang tertuju kepada kita adalah gambaran dia memperhatikan kehidupan kita. Dia akan menyatakan kebaikan demi kebaikannya dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa ini, saudara. Itu sebabnya, saudara, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, jadikanlah jauhi yang jahat dan lakukan yang baik ini menjadi habit.
Supaya apa, saudara? Supaya itu menjadi gaya hidupmu dimanapun engkau berada. Itulah engkau. Gaya hidupmu adalah kalau ada yang jahat, engkau akan jauhi. Tetapi sebaliknya, engkau melakukan yang baik. Dan itu menjadi lifestyle. Itu menjadi gaya hidupmu. Dan saya berdoa, itulah yang terjadi dalam hidup saudara. Ketika engkau meresponi kebenaran ini dengan benar, maka engkau akan mengalami kehidupan yang disebut sebagai a person of blessing. Ya, yang kehidupannya itu mengalami dunia yang indah. Hari-harinya itu indah. Dia menikmatinya, Tuhan. Hari-hari yang dia lalui ini, saudara. Nah, saudara, berikutnya adalah prinsip kebenaran yang ketiga, saudara. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Nah, berikutnya mengatakan ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Saya ulangi, saudara. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Prinsip yang ketiga ini, saudara. Yaitu apa? Kalau engkau ingin mengalami a beautiful world dalam kehidupanmu, engkau harus menjadi a person of blessing. A person of blessing itu menjaga mulut dan lidahnya. A person of blessing itu menjaga tindakan dan perbuatannya. Dan yang berikutnya, a person of blessing itu adalah orang yang mengejar hidup damai. Dia akan mengejar hidup damai, saudara. Firman Tuhan mengatakan tadi bahwa berusahalah untuk mendapatkan perdamaian. Berusaha untuk hidup damai. Hidup damai itu artinya apa, saudara? Hidup damai itu artinya tidak suka bermusuhan, tidak suka punya musuh. Ya, karena dia tidak suka bermusuhan, itu sebabnya dia tidak memiliki musuh. Dia juga tidak mencari-cari musuh, saudara. Bahkan yang menariknya, ya, orang yang mencari perdamaian itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak akan membalas apa yang orang lain lakukan. Orang lain melakukan yang jahat, dia tidak akan membalas dengan kejahatan, saudara-saudara. Ya, firman Tuhan mengatakan 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara, ini ayat yang luar biasa sekali, saudara. Ya, kita dinasehatkan untuk apa? Untuk mengejar hidup damai. Hidup damai di mana, saudara? Di mana saja, saudara. Di dalam tempat pekerjaanmu, dalam keluargamu, kejarlah hidup damai supaya keluargamu dipenuhi dengan damai sejahtera. Ya, di dalam tempat pekerjaanmu, ya, atmosfer hidup damai itu terjadi. Dalam gereja tentunya, saudara. Dalam masyarakat, engkau menjadi orang-orang yang mengejar hidup damai, saudara. Engkau harus mengejar. Artinya apa? Jadilah engkau orang, ya, yang hidupnya itu membawa damai. Engkau adalah pembawa damai. Dimanapun engkau berada, engkau menjadi pembawa damai. Ya, dimanapun engkau berada. Ketika engkau ada di sana, maka engkau akan memberi dampak, ya. Ada hidup damai di sana, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya, saudara, ini prinsip yang penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita kalau kita ingin dunia kita itu indah. Bagaimana tidak indah kalau kita hidup dalam damai, saudara? Kalau kita tidak punya musuh, pasti itu ada keindahan, saudara. Kalau kita tidak punya musuh, pasti ada keindahan. Ya, kita akan hidup dalam damai. Kita mengalami a beautiful world dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, a person of blessing adalah orang yang menjaga mulutnya atau lidahnya terhadap perkataan yang jahat dan menipu. Dia juga adalah orang yang menjaga tindakan atau perbuatannya dengan cara dia menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Itu menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup dimanapun dia berada. Dan dia adalah orang yang selalu mengejar hidup damai. Dia menjadi pembawa damai.
Ya, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Ya. Kenapa? Karena dia akan mengalami a beautiful world dalam hidupnya. Inilah yang disebut dengan a person of blessing. Saya berdoa setiap engkau menjadi a person of blessing. Sehingga engkau memiliki a beautiful world. Duniamu itu indah. Ketika engkau menjalani kehidupan, selama engkau hidup di dunia, selama engkau ada di dunia, engkau akan mengalami dunia itu begitu indah. Engkau menikmati hari-hari baik dalam hidupmu. Engkau mengalami di mana kehidupanmu betul-betul mata Tuhan tertuju di dalam apapun yang engkau lakukan. Ya, Tuhan akan menyatakan kebaikan demi kebaikannya dalam kehidupan kita. A beautiful world terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, dalam pekerjaan, dalam keluarga, ya, dalam pelayanan, dalam seluruh aspek kehidupanmu, dimanapun saudara, engkau akan mengalami a beautiful world, ya, karena engkau adalah a person of blessing. Responi firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan saudara, terjadi dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berkatakan ya Tuhan, biarlah firman kebenaran yang kami dengar hari ini, itu betul-betul menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami yang melihat tayangan ini dan mendengarkannya Tuhan. Biarlah firman itu hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadi bagian yang tidak akan pernah terambil dari kehidupan kami. Mewarnai kehidupan kami. Menjadi gaya hidup kami, lifestyle kehidupan kami Tuhan. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah yang terjadi untuk kami semua yang sudah melihat dan mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau meresponinya Tuhan. Dengan sukacita terjadilah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan, dimanapun kau berada. Mari kita berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun Tuhan mereka berada. Engkau yang tahu kehidupan mereka Tuhan, apa yang sedang mereka alami hari-hari ini Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka ya Tuhan. Khususnya jemaat IFGF Living Water ya Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun ya tantangan yang mereka hadapi, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan dalam pekerjaan, rumah tangga Tuhan. Apapun yang dibutuhkan, Engkau Allah Jehovah Jireh. Engkau yang menyediakan Tuhan. Engkau Allah yang bertanggung jawab untuk setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan. Angkat tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.